Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faundra Algi Febran, selaku perwakilan dari Asisten Laboratorium Teknik Kendali dan Instrumentasi pada praktikum kali ini, yaitu praktikum sistem digital. Pada modul pertama, di sini saya akan melakukan video praktikum, yaitu modul pertama mengenai gerbang logika. Untuk tujuan praktikum, yang pertama mengetahui cara kerja gerbang logika dasar. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan IC digital TTL dan CMOS. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetikkan tabel kebenaran gerbang-gerbang digital AND, OR, dan NOT. Kemudian adapun kebutuhan hardware dan softwarenya, yang pertama ada IC 7408, yang kedua ada IC 7432, IC 7404, IC 7400, IC 7402, dan IC 7486. Setiap IC memiliki setiap gerbang logika masing-masingnya. Kemudian ada kabel jumper, kemudian ada datasheet masing-masing IC yang digunakan, kemudian ada trainer kit. Kemudian teori dasar. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih masukan, tetapi hanya menghasilkan satu keluaran berupa tegangan tinggi yang berarti 1 dan tegangan rendah yang berarti 0. Gerbang logika dianalisis dengan menggunakan aljabar bulan. Maka dari itu, gerbang logika sering disebut rangkaian logika. Rangkaian logika sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau mengimplementasikan logika-logika dasar. Ada 3 gerbang dasar dalam teknik digital, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Kemudian di sini ada setiap datasheet IC. Yang pertama ada IC 7404, ada IC 7408 sebagai gerbang NOR, kemudian ada IC 7432 sebagai gerbang OR. Gerbang lain yang dihasilkan dari modifikasi gerbang dasar tersebut adalah gerbang NAND, NOR, kemudian eksklusif OR atau XOR, dan eksklusif NOR atau XNOR. Tabel kebenaran adalah daftar semua kombinasi logika input yang berhubungan dengan sistem logika output. Kemudian di sini juga terdapat setiap IC pada IC 7400 sebagai gerbang NAND, IC 7402 sebagai gerbang NOR, IC 7486 sebagai gerbang eksklusif OR. Kemudian variabel biner diwakili dengan kondisi logika 0 dan logika 1. Keadaan kedua logika ini dalam sistem digital yang diaplikasikan dalam piranti elektronik seperti komputer, handphone adalah direpresentasikan dalam perbedaan dua level tegangan atau perbedaan dua level arus. Jika hasil perbandingan satu keadaan lebih tinggi daripada keadaan lain, maka disebut dalam level positif atau logika 1. Hal yang sama juga berlaku dalam keadaan kondisi yang berkebalikan. Pada praktikum kali ini dilakukan 2 percobaan. Yang pertama ada percobaan gerbang logika dasar. Yang kedua ada percobaan gerbang logika universal. Berikut video untuk simulasi video praktikum. Trainer terdiri dari PCC trainer, ground trainer, selector switch untuk mengatur input IC, indikator LED untuk output, saklar, dan ada juga protoboard. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan satu buah IC, yakni IC 7408, di mana IC ini merupakan IC dari gerbang N. Setelah IC terpasang pada protoboard, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan ground trainer dengan pin ground pada IC. Kemudian kita hubungkan juga PCC trainer dengan pin PCC pada IC.
Lalu kita hubungkan selektor switch pertama dengan pin input pertama pada IC. Dilanjutkan dengan menghubungkan selektor switch kedua dengan pin input kedua pada IC. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan output trainer dengan pin output pada IC. Dinyalakan trainernya untuk menguji rangkaian. Untuk kondisi pertama di mana kedua input diberi logic 0, maka LED indikator tidak menyala. Ketika input pertama diberi logic 1, maka LED indikator tidak menyala. Ketika input kedua diberi logic 1, maka LED indikator tidak menyala. Ketika kedua input diberi logic 1, maka indikator menyala. Ini sesuai dengan prinsip kerja dari IC ini, yaitu memiliki operasi perkalian, di mana output akan berlogik 1 ketika kedua input juga berlogik 1. Pada percobaan kedua ini, kita menggunakan IC 7432, di mana IC ini merupakan IC dari gerbang OR. Proses perangkaian IC ini sama dengan proses perangkaian pada percobaan sebelumnya, di mana yang membedakannya hanya terletak pada IC yang digunakannya saja. Untuk kondisi pertama, ketika kedua input diberi logic 0, maka indikator tidak menyala. Ketika input pertama diberi logic 1, maka indikator LED menyala. Ketika input kedua diberi logic 1, maka indikator LED menyala. Dan ketika kedua input diberi logic 1, maka indikator LED tetap menyala. Pada percobaan ketiga ini, kita menggunakan satu buah IC, yakni IC 7400, di mana IC ini merupakan IC dari gerbang NAND. Pertama-tama kita hubungkan IC 7400 ke dalam protoboard. Setelah terhubung, kita sambungkan PCC trainer ke pin PCC IC. Dilanjutkan dengan menghubungkan pin ground trainer ke pin ground IC. Dan menghubungkan selektor switch pertama ke pin input pertama pada IC. Dan menghubungkan selektor switch kedua kepada pin input kedua pada IC. Dan yang terakhir menghubungkan pin output trainer ke pin output IC. Kemudian saklar dinyalakan. Untuk kondisi pertama, di mana kedua input diberi logic 0, maka indikator LED menunjukkan kondisi menyala. Untuk kondisi kedua, di mana input pertama diberi logic 1, maka indikator LED menyala. Untuk kondisi ketiga, di mana input kedua diberi logic 1, maka indikator LED tetap menyala. Untuk kondisi terakhir, di mana kedua input diberi logic 1, maka indikator LED tidak menyala. Pada percobaan keempat ini, kita akan menggunakan satu buah IC, yakni IC 7402, yang merupakan IC dari gerbang NOR. IC 7402 memiliki perbedaan dengan IC-IC yang telah digunakan sebelumnya, di mana perbedaan ini terletak pada posisi pin input dan pin outputnya. Pada IC 7402, pin input terletak pada pin 2, 3, 5, 6, 8, 11, 9, dan 12. Sementara pin outputnya terletak pada pin 1,
pin 4, pin 10, dan pin 13. Selanjutnya kita sambungkan PCC trainer dengan pin PCC pada IC. Dilanjutkan dengan menghubungkan ground trainer dengan pin ground pada IC. Kemudian kita sambungkan output trainer dengan pin output pada IC. Lalu kita hubungkan selektor switch pertama dengan pin input pertama pada IC. Dan selektor switch kedua kita hubungkan ke pin input kedua pada IC. Kemudian saklar dinyalakan. Untuk kondisi pertama dengan kedua input berlogik 0, maka indikator LED menyala. Untuk kondisi kedua dengan pin input pertama berlogik 1, maka indikator LED tidak menyala. Untuk kondisi ketiga dengan pin kedua berlogik 1, maka indikator LED tidak menyala. Untuk kondisi ketiga kedua input berlogik 1, maka indikator LED tidak menyala. Penyusunan pada bab 4 analisanya pada 4.1 hasil praktikum. Yang pertama ada tabel 4.1 hasil percobaan gerbang logika dasar. Yang kedua ada tabel 4.2 hasil percobaan logika universal. Kemudian ada 24 gambar percobaan dari IC 7404, kemudian 7408, kemudian 7432, 7400, 7402, dan yang terakhir 7486 dengan setiap input yang berbeda. Nah, setiap percobaan pada video praktikum ini di screenshot dan dimasukkan ke dalam bab 4 untuk penulisan laporannya. Kemudian ada 4.2 analisis data, merupakan pembahasan dari data yang ditampilkan dalam praktikum menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan atau bahasa baku pasif. Analisis data merupakan analisis hasil pemikiran sendiri dari hasil praktikum yang sudah dilakukan dan bukan berupa langkah kerja praktikum. Untuk penyusunan laporannya, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori penunjang, bab 3 prosedur percobaan. Untuk bab 1 sampai bab 3 itu diketik, kemudian untuk bab 4 analisis itu sudah mulai ditulis tangan. Dari mulai 4.1 hasil praktikum, dari tabel dan gambar itu keterangannya ditulis tangan. Kemudian adapun 4.2 analisis data itu ditulis tangan dengan minimal 2 halaman penuh. Kemudian adapun bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Berikut untuk penyusunan laporannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan selama saya menyampaikan dalam video praktikum. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.